Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Islam dan demokrasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat ketiga ayat ke-159, Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza adamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat Allah lah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, lang faddu min haulik, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka untuk urusan itu. Fa'idha adamta, kemudian apabila kamu sudah membulatkan tekad, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Islam adalah agama yang paripurna. Islam mengajarkan tentang tata cara beribadah, tata cara membangun hubungan yang vertikal kepada Allah antara hamba dengan Sang Khalik, yang semuanya terangkai di dalam sebuah konsepsi yang disebut dengan hablum minallah. Islam juga mengatur tata cara bermuamalah, mengatur tata cara berinteraksi dengan sesama manusia, yang semua itu terangkum di dalam sebuah konsepsi yang disebut dengan hablum minan nas. Namun meskipun Islam adalah sebuah konsepsi, sebuah ajaran yang sudah paripurna, akan tetapi Islam tidak menutup diri dari konsepsi-konsepsi, ajaran-ajaran yang bersumber dari luar Islam, selama ajaran tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islami. Salah satu konsepsi atau ajaran yang bersumber dari luar ajaran Islam adalah demokrasi. Secara bahasa atau etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang akar katanya demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau khalayak ramai, sementara kratos artinya pemerintahan atau kekuasaan. Itu pengertian secara etimologi. Sementara secara istilah atau terminologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi yaitu satu bentuk atau sistem pemerintahan
yang mana seluruh rakyat turut serta memerintah melalui perantaraan wakilnya, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen. Dari segi definisi tersebut, maka demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, di dalam Islam sendiri ada satu konsepsi yang mirip atau hampir sama dengan konsepsi demokrasi, yaitu musyawarah. Musyawarah secara bahasa atau etimologi itu berasal dari kata syura. Syura sendiri secara etimologi atau secara bahasa di dalam Kamus Mu'jam Maqayis Al-Lughah, syura bermakna menampakkan atau menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Sedangkan secara istilah atau terminologi, sebagaimana termaktub di dalam kitab Asy-Syura fi Jilli Nizami Al-Hukum Al-Islam, di situ dinyatakan bahwa syura adalah proses menelusuri pendapat dari para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah orang yang paling suka dan sering melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Bahkan Abu Hurairah mengklaim bahwa, kata Abu Hurairah, an Abi Hurairata qala ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratal li ashabihi mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tidak pernah bertemu dengan seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabatnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap perkara-perkara atau persoalan-persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan persoalan ibadah. Nabi Muhammad SAW senantiasa melakukan musyawarah dengan para sahabat. Misalnya urusan untuk menentukan strategi perang. Salah satu kisah yang paling fenomenal adalah pada saat kaum Quraisy Mekah bergabung dengan kaum Yahudi Madinah melakukan pengepungan terhadap kota Madinah. Nah, Rasulullah SAW melakukan musyawarah untuk menentukan tentang strategi menghadapi pengepungan oleh musuh yang sedang terjadi. Seorang sahabat yang berasal dari Persia yang bernama Salman Al-Farisi kemudian mengemukakan pendapatnya bahwa agar di sekitar atau di sekeliling kota Madinah itu dibuatkan parit sehingga pasukan musuh yang akan menyerang sewaktu-waktu ke jantung kota Madinah itu tertahan dengan parit tersebut. Nah, pada saat itu
pendapat dari Salman Al-Farisi tersebutlah yang diambil, yang menjadi keputusan daripada musyawarah. Sehingga ternyata strategi tersebut membawa kemenangan dari pasukan muslimin yang saat itu berada di Madinah. Perang tersebut kita kenal dengan perang Khandaq atau perang Ahzab, atau bahasa Indonesianya adalah perang Parit. Untuk urusan-urusan yang sifatnya bukan ibadah, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak, Islam menganjurkan untuk bermusyawarah. Nah, di dalam melakukan musyawarah, Islam menentukan beberapa etika, beberapa adab yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah luruskan niat. Lakukan musyawarah dengan niat untuk mencari kebenaran, bukan sekedar untuk mencari pembenaran. Yang kedua, adab yang kedua di dalam bermusyawarah, ketika menyampaikan pendapat, lakukan itu dengan sikap yang sopan dan tutur kata yang santun. Yang ketiga, adab yang ketiga dari musyawarah, hargai pendapat orang lain. Yang keempat, jangan memotong pembicaraan peserta lain, meskipun pembicaraan orang tersebut sangat bertentangan dengan pendapat kita atau bahkan sedang menyudutkan pendapat kita. Biarkan dia berbicara sampai selesai, baru kita interupsi kepada pemimpin musyawarah untuk menyanggahnya atau untuk menyampaikan pendapat kita. Etika atau adab yang kelima di dalam bermusyawarah, ketika sudah mencapai keputusan atau kesepakatan musyawarah, maka lakukan keputusan tersebut dengan tanggung jawab, dengan tawakal kepada Allah. Kemudian etika atau adab yang keenam adalah berharap kepada Allah agar keputusan musyawarah tersebut membawa dampak kemaslahatan bagi orang banyak, membawa kebaikan bagi semua orang, dan yang terpenting adalah keputusan musyawarah tersebut mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, adakah titik temu atau persamaan antara demokrasi dengan musyawarah? Nah, prinsip utama daripada demokrasi adalah meletakkan keputusan untuk memutuskan atau menetapkan hukum seutuhnya atau mutlak kepada rakyat. Itu prinsip utama daripada demokrasi. Nah, di dalam musyawarah sendiri, musyawarah itu prinsipnya adalah untuk mencapai kesepakatan dari orang-orang yang mengikuti musyawarah terhadap suatu urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Benang merahnya adalah, atau titik temunya adalah, sama-sama meletakkan atau memposisikan suatu persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak diputuskan tidak oleh individu, akan tetapi diputuskan secara bersama-sama. Disitulah benang merahnya antara demokrasi dan musyawarah atau syuro. Disitulah titik temunya. Jadi sekali lagi, titik temu antara
demokrasi dan musyawarah adalah pada saat meletakkan atau memposisikan suatu permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu diputuskan secara bersama-sama, tidak diputuskan oleh seorang individu. Lalu kalau ada titik temunya, adakah perbedaan antara demokrasi dengan musyawarah? Jawabannya ada. Demokrasi itu meletakkan keputusan untuk menentukan atau menetapkan hukum mutlak, absolut kepada rakyat atau kepada orang banyak. Kenapa? Karena demokrasi sendiri itu berpijak kepada atau berpijak di atas landasan pandangan hidup yang dicetuskan oleh Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa ketika alam semesta ini sudah diciptakan oleh Tuhan, lalu Tuhan membiarkannya. Tuhan menyerahkan kepada umat manusia seutuhnya untuk mengurus alam semesta ini. Itu menurut Aristoteles, dan itu menjadi landasan atau pijakan daripada konsepsi demokrasi. Sementara di dalam konsepsi musyawarah atau syura, keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak memang diserahkan kepada peserta musyawarah, diserahkan kepada orang banyak, diserahkan kepada umat. Akan tetapi tidak boleh keputusan musyawarah itu bertentangan dengan hukum Tuhan. Jadi silakan kamu bermusyawarah untuk urusan apapun, silakan kamu bermusyawarah. Selain untuk urusan ibadah, ibadah tidak bisa dan tidak boleh dimusyawarahkan. Contoh, sholat duhur itu 4 rakaat, nggak boleh umpamanya umat Islam bermusyawarah kemudian diputuskan sholat duhurnya cukup 2 rakaat, nggak boleh. Untuk urusan ibadah itu tidak ada musyawarahnya. Untuk urusan muamalah, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak, silakan dimusyawarahkan. Tetapi catatannya adalah apapun keputusan musyawarah tidak boleh, haram hukumnya, bertentangan dengan kehendak atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam tersebut. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa perbedaan antara demokrasi dengan musyawarah, kalau demokrasi absolut tuh. Misalnya nih, terhadap suatu permasalahan, mereka yang menggunakan paham demokrasi, katakanlah dalam hal ini DPR atau parlemen, kemudian bermusyawarah. Apapun keputusan musyawarahnya, meskipun itu bertentangan dengan agama yang dianutnya, karena hal tersebut sudah menjadi kesepakatan sebagian besar dari peserta musyawarah yang ada di dalam konsepsi demokrasi tersebut, maka itulah yang akan menjadi keputusan, itulah yang akan dijalankan. Sementara di dalam konsepsi musyawarah, keputusannya harus tidak bertentangan dengan ajaran atau konsepsi Tuhan. Nah, yang berikut adalah tentang pandangan-pandangan dari beberapa cendekiawan Muslim terhadap demokrasi. Banyak pandangan dari para cendekiawan Muslim tentang demokrasi. Akan tetapi yang saya kemukakan di sini hanya 3 saja, yaitu pandangan dari yang mengatasnamakan para cendekiawan Muslim yang menolak demokrasi secara tegas. Kemudian para cendekiawan Muslim
yang tidak menolak demokrasi 100%, juga tidak menerima demokrasi 100%. Nah, ada juga golongan yang ketiga, yaitu paham atau golongan cendekiawan muslim yang menerima demokrasi. Nah, yang pertama, dari sekian cendekiawan muslim, saya ambil salah satunya adalah menurut Abu A'la al-Maududi. Beliau berpendapat bahwa demokrasi itu bertentangan dengan ajaran Islam. Beliau menolak secara tegas konsepsi demokrasi. Karena menurut Abu A'la al-Maududi ini, Islam tidak mengenal demokrasi. Islam mengenal paham teokrasi. Kalau demokrasi, pemerintahan yang kekuasaannya itu bersumber dari rakyat, sementara paham teokrasi, pemerintahan yang kekuasaannya itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang menjadi dasar pemahaman dari Abu A'la al-Maududi. Sekali lagi, beliau mewakili para cendekiawan muslim yang memahami bahwa demokrasi itu tidak sejalan dengan konsepsi Islam. Kemudian, golongan para cendekiawan muslim yang tidak menerima utuh demokrasi, juga tidak menolaknya mentah-mentah. Nah, salah seorang cendekiawan muslim yang berada di mazhab ini, mazhab tengah ini, yaitu Muhammad Imarah. Menurut beliau, konsepsi demokrasi yang meletakkan kewenangan untuk menetapkan hukum di rakyat itu tidak bertentangan dengan konsepsi Islam. Akan tetapi bedanya, di dalam Islam kewenangan tersebut harus tidak boleh bertentangan dengan kekuasaan yang tertinggi, yaitu kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut Muhammad Imarah, silakan DPR umpamanya atau parlemen bermusyawarah tentang suatu urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, akan tetapi keputusannya tidak boleh bertentangan dengan kehendak Tuhan, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Muhammad Imarah, kalau demokrasi absolut menetapkan hukumnya menurut keinginan atau kehendak dari peserta musyawarah atau rakyat, sementara dalam Islam itu tidak boleh bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka menurut Imarah, pada saat keputusan yang dihasilkan dari demokrasi itu sesuai dengan ajaran Islam, maka pada saat itu demokrasi bisa diterima. Sementara pada saat keputusan yang dihasilkan oleh forum demokrasi itu bertentangan dengan kehendak Allah, bertentangan dengan nilai-nilai Islami, maka pada saat itulah demokrasi tidak bisa ditolak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, mazhab yang ketiga, mazhab yang terakhir, yaitu para cendekiawan muslim yang berpendapat bahwa demokrasi itu sejalan kok dengan ajaran Islam. Salah seorang ilmuwan atau cendekiawan muslim yang berada di mazhab yang terakhir ini adalah Yusuf Al-Qaradawi. Menurut beliau, konsepsi demokrasi itu sejalan dengan ajaran Islam, bisa diterima di dalam Islam. Nah, alasan dari beliau atau argumentasi daripada beliau adalah salah satu ajaran demokrasi adalah pemilihan umum. Nah,
menurut beliau pemilihan umum dalam tanda kutip adalah sanksi atau hukuman bagi para calon pemimpin yang memiliki track record yang buruk. Tentu rakyat pemilih yang akan memilih pemimpinnya adalah memilih pemimpin yang mereka sukai. Nah, memilih pemimpin yang disukai itu menurut Yusuf Al-Qaradawi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, malah itu sejalan dengan ajaran Islam. Di dalam Islam, seseorang yang menjadi imam untuk sholat haruslah seseorang yang disenangi oleh jemaahnya. Jadi menurut Yusuf Al-Qaradawi, ajaran demokrasi sejalan dengan ajaran Islam. Salah satu argumentasi yang lain daripada Yusuf Al-Qaradawi adalah di dalam Islam untuk menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang sifatnya khilafiyah, maka keputusan yang diambil adalah keputusan menurut jumhur atau sebagian besar dari para ulama. Nah, dari hal ini tentu konsepsi tersebut sejalan dengan konsepsi demokrasi. Selain itu menurut Yusuf Al-Qaradawi bahwa di dalam Islam ada konsepsi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ketika seorang pemimpin melakukan penyelewengan terhadap kekuasaannya, maka rakyat itu bisa menegurnya. Rakyat bisa dalam tanda kutip menghukumnya, misalnya dengan cara pada pemilihan berikutnya tidak memilih pemimpin yang sama lagi, tidak memilih pemimpin yang sebelumnya melakukan penyelewengan terhadap tugas dan jabatannya. Nah, demikianlah pembahasan tentang Islam dan demokrasi. Kesimpulan dari pembahasan tentang Islam dan demokrasi ini adalah Islam adalah agama yang ajarannya sudah paripurna, akan tetapi Islam pun bersikap atau bersifat akomodatif terhadap ajaran-ajaran yang bersumber dari luar Islam selama ajaran tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian kesimpulan yang berikut, demokrasi itu bisa diterima di dalam Islam, hanya catatan pentingnya adalah keputusan atau buah daripada demokrasi itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah ada di dalam Islam. Dalam Islam sah-sah saja manusia menetapkan hukum, akan tetapi hukum yang ditetapkan oleh manusia tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.